bermain bersama-sama teman kita. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 selalu berusaha untuk lebih baik. Be smart with kreatif. Halo, assalamualaikum solih-solihah kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan wawancara. Teman-teman pernah belajar tentang wawancara di semester 1. Pada saat itu, teman-teman melakukan wawancara, kemudian mengirimkan video ke ustazah. Ada satu yang tertinggal pada pembelajaran itu, anak-anak belum sempat membuat laporan wawancara. Nah, pada pertemuan kali ini ustazah akan mengingatkan kembali bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan wawancara. Pada tahap akhir itu adalah kalian harus melakukan hasil wawancara. Oke, ustazah akan mengingatkan kembali seputar tentang wawancara sebelum kalian melakukan suatu proyek. Simak ya teman-teman. Melaporkan hasil wawancara. Pada sebuah wawancara pasti mempunyai tujuan. Tujuan wawancara adalah yang pertama sebagai bahan informasi, yaitu untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua, biasanya wawancara itu untuk bahan cerita, yaitu melengkapi atau mendukung penulisan karya sastra. Yang ketiga, tujuan wawancara itu bisa sebagai bahan opini, yaitu untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Nah, apa saja tahapan dalam wawancara? Tentunya yang pertama adalah tahapan perencanaan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pelaporan. Pada tahap perencanaan, anak-anak yang pertama harus menentukan topik atau tema wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang tentunya harus sesuai dengan tema. 3. Meminta kesediaan narasumber. Nah, ketika narasumber sudah bersedia, yang keempat anak-anak harus membuat jadwal yang berupa hari, waktu, dan lokasi wawancara. Yang kelima, anak-anak harus mempersiapkan wawancara itu dengan membuat daftar pertanyaan. Tahapan yang kedua pada proses wawancara adalah tahap pelaksanaan. Pada saat itu, anak-anak jangan lupa membawa perlengkapan yang dibutuhkan saat wawancara. Bisa berupa alat tulis, bisa juga alat perekam. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mencatat atau merekam keterangan narasumber ketika menjelaskan segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Yang kedua, memulai wawancara dengan mengucapkan salam serta memperkenalkan diri. Ketiga, mengajukan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan ya teman-teman. 4. Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih. Tahap terakhir dari wawancara itu adalah membuat laporan. Nah, hal-hal yang harus ada pada laporan hasil wawancara itu yang pertama adalah 1. Latar belakang. Anak-anak menuliskan alasan mengapa melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Pada maksud dan tujuan ini, anak-anak menuliskan maksud dan tujuan mengapa kamu melakukan wawancara. 3. Topik wawancara, yaitu menuliskan topik atau tema wawancara yang sudah kamu lakukan. Nah, tahap pelaporan. Bagian yang ada pada laporan wawancara yang keempat adalah
waktu dan tempat kegiatan, yaitu menuliskan waktu dan tempat kegiatan wawancara itu dilakukan. 5. Menuliskan isi laporan hasil wawancara, yaitu menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. 6. Kesimpulan, yaitu apa simpulan dari wawancara yang sudah kamu lakukan. Tentunya simpulannya harus sesuai dengan tema ya teman-teman. Etika atau sopan santun dalam wawancara. Yang pertama, teman-teman harus datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. 2. Bersikap santun, wajar, dan ramah. Tentunya tidak dibuat-buat. 3. Dahulukan pertanyaan yang ringan atau sederhana. 4. Bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. 5. Hindari pertanyaan yang bersifat pribadi ya teman-teman. 6. Mencatat hal yang penting dari hasil wawancara. 7. Jangan menyela ketika narasumber sedang berbicara. 8. Mengucapkan terima kasih jika wawancara sudah selesai. Oke, berikut ini Ustadzah akan memberikan contoh berupa daftar pertanyaan ya, yang kalau yang diwawancara adalah pedagang. Daftar pertanyaan ini mutlak ya, harus dibuat ketika teman-teman akan melakukan wawancara. Oke, simak ya teman-teman. Daftar pertanyaan jika yang diwawancari adalah pedagang. Oke, 1. Siapa nama Bapak? 2. Berapa lama ya Bapak bekerja sebagai pedagang? 3. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang? Pertanyaan berikutnya, anak-anak bisa mengajukan di mana Bapak biasanya berjualan? Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan pertanyaan, pukul berapa Bapak biasanya mulai berjualan? Lanjut, pukul berapa Bapak biasanya selesai berjualan? Berikutnya, barang apa saja yang Bapak jual? 8. Berapa modal Bapak untuk berjualan? Oke, pertanyaan bisa kita lanjutkan. Berapa ya Pak keuntungan yang didapatkan setiap harinya? Kemudian, apakah hasil tersebut sudah cukup untuk keperluan sehari-hari? Siapa saja yang membantu Bapak berdagang? Bagaimana cara Bapak untuk menarik pembeli? Apa yang dilakukan Bapak agar pelanggan selalu senang berbelanja di toko Bapak? Nah, mungkin pertanyaan terakhir bisa disampaikan, apa suka duka Bapak selama menjadi pedagang? Nah, itu tadi beberapa contoh pertanyaan yang bisa kita buat jika kita akan mewawancarai seorang pedagang. Oke. Nah, selanjutnya Ustadzah akan memberikan contoh laporan wawancara ya, biar nanti teman-teman mudah membuat laporan. Nah, format laporan wawancara. Yang pertama tadi kan ada latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya adalah siswa kelas 6 membutuhkan data nyata tentang cara melestarikan hewan langka dan dari narasumber terpercaya. Itu alasannya kenapa kamu melakukan wawancara, contohnya. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksudnya adalah menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Sesuai dengan contoh, tujuan yang dilakukan adalah untuk menggali informasi lebih lanjut
memperdalam pemahaman tentang cara melestarikan hewan yang hampir punah yang meliputi cara menjaga habitat, program pemerintah dan upaya konservasi, dan yang bisa dilakukan anak dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi masuk dalam maksud dan tujuan. Ketiga, topik wawancara. Nah, topiknya apa ya kira-kira kalau maksud dan tujuan seperti itu? Topiknya yang cocok adalah melestarikan hewan yang hampir punah. Pada tahap keempat, kalian menuliskan waktu dan tempat kegiatan. Nah, kapan waktu dan kegiatan pada saat kamu melakukan wawancara? Ditulis ya. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumbernya, misalnya kamu, ayahmu, ditulis namanya siapa. Ommu, siapa namanya. Pewawancaranya, ya namamu sendiri. Hasil wawancaranya ditulis, ya sesuai dengan tanggalnya ya. Pada hari bla bla bla, bulan sekian, tanggal jam sekian, saya melakukan wawancara dengan siapa. Nah, terakhir adalah kesimpulan dari wawancara yang sudah kamu lakukan. Nah, itu tadi contoh laporan wawancara yang sesuai dengan urutan ya penulisan laporan wawancara. Berikutnya, Ustadzah punya proyek ini untuk kalian. Proyeknya dikumpulkan setelah puasa ya. Jadi panjang waktunya. Apa proyeknya? Yang pertama, lakukan wawancara dengan tema manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum wawancara, anak-anak harus buat apa? Membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan sudah kamu buat, kamu kirimkan ke ustadz-ustadzah kelompokmu. Yang ketiga, kamu mengirimkan rekaman suaramu saat melakukan wawancara. Terakhir, buat laporan wawancara sesuai dengan urutan laporan wawancara. Kirimkan ke ustadz-ustadzah. Jelas ya tugasnya teman-teman? Insya Allah sudah sangat mudah. Ustadzah tunggu ya proyek kalian. Kalian bisa mengumpulkan proyek ini adalah sebelum review ya. Sebelum review bisa kamu kumpulkan karena nanti akan diambil ustadzah sebagai bentuk nilai KI 4. Terima kasih teman-teman. Tetap semangat di bulan Ramadan ini. Jangan lupa kita beramal soleh ya, melakukan hal-hal sesuatu yang baik di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan karunia yang besar di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.